Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terdengar, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Baru 6 orang, sudah lebih 9 menit. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Proposalnya sudah dikumpulkan semua ya? Sudah, Bu. Hari ini saya hanya ingin membahas tentang sistematika penulisan skripsi. Mungkin ada beberapa yang harus dijelaskan di penulisan bab 2, bab 3, dan seterusnya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang ingin disampaikan? Folder link G Drive-nya sudah bisa diakses dari e-learning? Sudah, Bu. Sudah? Sudah muncul nama masing-masing ya? Kita mulai ya. Untuk pelaksanaan bimbingan sudah saya jelaskan di e-learning. Untuk saya nanti pasti lebih banyak di G Drive sama seperti di proposal karena posisinya berbeda kota. Nanti mungkin kalau ada jadwal PTM ke kampus kita bisa bertemu di kampus. Nah, mengingatkan lagi, jadi jadwal G Drive saya periksa itu setiap hari Jumat, sehingga usahakan sebelum hari Jumat atau di hari Jumatnya maksimal jam 9 pagi itu sudah masuk file yang ingin diperiksanya, apa yang harus direvisi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada yang menguploadnya atau mengirimkannya di hari Sabtu atau misalnya Jumat sore, mungkin tidak akan terperiksa karena nanti diperiksanya itu biasanya Jumatnya pagi sampai dengan zuhur. Karena kan kebetulan dari G Drive itu sering tidak ada notifikasi mahasiswa upload file dan lain sebagainya, sehingga supaya nanti tidak terganggu ya, sudah upload berminggu-minggu tetapi tidak ada notifikasi ke saya sehingga terlambat. Nah, makanya supaya nanti terstruktur setiap hari Jumat usahakan sudah diupload. Jadi kalau Anda uploadnya hari Sabtu, nanti diperiksanya Jumat minggu depannya. Paham ya? Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada yang ingin konsultasi melalui Zoom, silahkan diajukan saja di grup WA-nya, nanti akan disediakan ruangnya oleh saya. Kita waktunya bisa diatur nanti apakah jadwalnya bentrok dengan jadwal perkuliahan saya atau tidak. Paham ya? Untuk tatap muka ke kampus nanti disesuaikan dengan jadwal PTM saya ke kampus, itu PTM-nya semester 2 dan semester 4. Jadi nanti bayangannya kalau misalnya ingin ke kampus itu PTM semester 2, semester 4, di hari untuk semester 2 itu Rabu Kamis, kalau semester 4 itu di hari Selasanya. Nanti diperiksa lagi jika misalnya ingin konsultasi tatap muka. Nah, untuk penulisan skripsi yang sudah Anda susun di proposal itu sebenarnya adalah menyusun bab 1, jadi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pada saat proposal itu sudah tinggal sedikit perbaikan saja, nanti bisa langsung mengumpulkan ke G Drive-nya itu bab 1 dan bab 2. Namun catatannya ya, nanti pastikan, nah ini sistematika penulisan dari panduannya yang ada di e-learning juga di bagian awal, kalau ini pasti sudah tahu ya, judul skripsi dan lain sebagainya. Yang ingin saya sedikit lagi bahas itu mengenai pendahuluan di latar belakang. Untuk di latar belakang, ini untuk semuanya ya, karena ada masih beberapa yang belum memenuhi 5W1H-nya. Yang ini, 5W1H-nya yang selalu saya jelaskan pada saat bimbingan proposal, itu harus membahas jadi apa masalahnya, apa yang ingin dipecahkan, penyebabnya apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, menjawab solusinya itu Anda mengarahkan ke metode penelitiannya, metode yang ingin diterapkannya. Kemarin kan banyak yang ngambil topik di data mining ya, ada decision tree, ada juga klasifikasi. Nah, itu diarahkannya ke ujung. Ini sudah banyak yang
baik di latar belakangnya, mungkin nanti perlu diperkuat critical review untuk metode yang diterapkannya. Kenapa algoritma itu yang Anda ajukan sebagai penyelesaian masalah di kasus yang Anda angkat di topik skripsinya, dan lain sebagainya. Saya kira untuk bab 1 sudah ada bayangan semua ya, karena ini sebenarnya penyusunan proposal skripsinya. Nah, di bab 2 itu yang harus Anda susun, ini yang paling mudah di skripsi. Bab 2 itu kan hanya menuliskan kembali referensi-referensi yang berhubungan dengan metode yang akan Anda terapkan. Jadi di bab 1 misalnya algoritma K-means atau algoritma C45 dan lain sebagainya. Nah, di tinjauan pustaka itu membahas tentang algoritma tersebut. Dimulai dari misalnya pembahasan umum tentang data mining-nya. Di data mining ada klasifikasi, ada decision tree. Kemudian Anda ambilnya sesuai dengan kasusnya. Kalau ambil di decision tree, disambungkan lagi di decision tree, ada algoritma apa saja, dibandingkan, kemudian jatuh lagi ke algoritma yang digunakan. Contohnya misalnya algoritma C45. Nah, itu dibahas lagi di tinjauan pustakanya. Jadi semuanya, kemudian catatannya ya, di pustaka ini wajib mencantumkan sitasi untuk menghindari plagiarisme. Jadi kalau Anda mendapatkan definisi dan lain sebagainya yang bukan penyusunan dari kata-kata sendiri atau didefinisikan oleh diri sendiri, diambil dari referensi lain, wajib mencantumkan sitasinya. Penulisan sitasinya biasanya menggunakan Harvard style yang saya share di e-learning, bagaimana cara penulisannya. Kemudian jangan sampai lupa ya, ini banyak mahasiswa yang masih bingung pada saat menuliskan sitasi di awal kalimat dan di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat, seperti yang saya sampaikan di e-learning, nama penulisnya itu ditulis di luar tanda kurung, yang di tanda kurung itu hanya tahunnya saja. Jadi kalau di akhir kalimat baru dalam tanda kurungnya nama penulis dan tahunnya. Kemudian untuk penelitian sebelumnya, ini wajib semuanya membahas tentang algoritma atau metode yang Anda ajukan untuk menyelesaikan masalah di bab 1. Jadi kalau di bab 1 Anda ajukan algoritma K-means atau nearest K-neighbor atau algoritma C45, penelitian sebelumnya harus membahas tentang algoritma itu. Jadi 5 penelitian, maksimal 5 tahun terakhir ya. Kalau sekarang 2022 berarti 2021, 2020, 2018 yang paling lama untuk publikasinya. Usahakan dari 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Mungkin kalau 2002 kan baru berapa bulan, bisa ambil 2017-nya. Jadi usahakan artikel yang Anda gunakan sebagai penelitian sebelumnya ini 5 tahun terakhir dari tahun sekarang. Kemudian pembahasannya harus dikaitkan dengan kasus yang sama dengan Anda dan metode yang sama. Jadi itu untuk memperkuat bahwa memang metode ini tepat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda angkat di topik skripsi. Paham ya? Jadi jangan sampai, ini sering saya temui mahasiswa di proposalnya itu atau di bab satunya mengajukan, misalnya kalau tahun lalu kan banyaknya membuat website, yang di penelitian sebelumnya itu campur-campur, ada waterfall, ada prototype, dan lain sebagainya, tidak fokus di metode SDLC yang dia ajukan untuk membangun atau merancang websitenya. Nah, ini yang harus diluruskan lagi supaya nanti Anda tidak bingung. Di penelitian sebelumnya itu membahas tentang penerapan algoritma yang ingin Anda gunakan atau Anda terapkan terhadap kasus yang mirip. Jadi pada saat kalau misalnya di decision tree, algoritma C45, pembahasan penelitiannya ya, itu fokus di situ, kasus-kasusnya yang mirip-mirip yang diangkat. Jadi metodenya harus selalu sama untuk penelitian sebelumnya. Jadi jangan sampai seperti yang selalu saya temui pada sebelum-sebelumnya, mahasiswa mengajukannya metode waterfall untuk membangun sistem informasi atau website, tapi di penelitian sebelumnya itu campur, ada yang waterfall, ada yang prototype, dan lain sebagainya. Kemudian di kerangka berpikir ini sama seperti metodologi di bab 1.
Jadi kalau kerangka berpikir itu berangkat dari masalahnya apa, biasanya lebih mudah ditulis dalam bentuk diagram atau model. Di atasnya itu masalahnya Anda tuliskan misalnya mengenai kesulitan dalam menentukan keputusan terhadap kasus apa. Kemudian nanti observasi, lain sebagainya, nanti nyambung ke bawahnya itu penggunaan atau penerapan metode atau algoritma yang Anda pilih di bab 1 di latar belakangnya. Nanti diturunkan lagi ke bawahnya algoritma atau metode itu, langkah-langkahnya seperti apa, sampai nanti penentuan kesimpulannya ditarik lagi untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitiannya. Paham nggak? Kebayang nggak untuk kerangka berpikir? Terbayang? Bentar ya. Kebayang, Bu. Soalnya udah lihat-lihat juga gitu, Bu, dari referensi-referensi yang lain, Bu. Ya. Ada yang, kalau Abi udah paham ya, yang lain? Nisa gimana? Belum. Jadi kalau kerangka berpikir itu berangkat dari permasalahan ya, dibuat bagannya. Ini misalnya, Nisa itu pembahasan tentang parkir ya, kalau nggak salah. Parkir terdekat. Jadinya wisata, Bu. Wisata, ya. Iya. Jadi di sini misalnya masalahnya dari observasi ya, kesulitan menentukan wisata terdekat ya, lokasi wisata ya. Iya, sama dari data di Sumedang itu di bawah rata-rata pengunjungnya tuh di bawah rata-rata Jawa Barat. Nah itu, ini yang diawalinya dari situ. Jadi misalnya tingkat kunjungan wisata itu di bawah rata-rata, kemudian permasalahannya apa di sini ditunjukkan di beberapa bagian, misalnya banyak yang tidak mengetahui lokasinya dan lain sebagainya. Nanti di sini dari pengumpulan data hasil observasi, wawancara, bisa diatasi oleh metode yang ingin diterapkan. Paham ya? Maksudnya seperti itu. Jadi berangkat dari permasalahan ini, dari data dan fakta, kemudian penyebabnya apa, dicantumkan misalnya lokasinya tidak banyak diketahui atau kurang terkenal, atau jaraknya yang jauh dan lain sebagainya, aksesnya kurang. Nanti untuk mengatasi permasalahan ini bisa diambil misalnya mengenai klasifikasi, klasifikasinya yaitu menggunakan algoritma apa, kemudian nanti di sini sebaiknya sih ada penarikan kesimpulan dan lain sebagainya. Paham? Terbayang ya? Yang lain? Tidak ada? Ada pertanyaan yang lain? Kemudian, nah ini yang inti penelitian. Kalau di panduan kan hanya ada 3, karena dulu seringnya mahasiswa itu membuat website, sistem informasi, dan lain sebagainya outputnya. Kalau sekarang, jadi tidak terpaku pada bab 3 yang dituliskan penyusunannya seperti ini disesuaikan dengan metode yang Anda gunakan masing-masing. Jadi kan misalnya algoritma K-means, algoritma C45 itu kan ada langkah-langkahnya, define K, dan lain sebagainya. Nah, itu diturunkan lagi nanti menjadi bab 3. Jadi tidak dipatok atau diharuskan sesuai dengan ini, karena nanti akan kontradiksi dengan apa yang diterapkan oleh masing-masing mahasiswanya. Tiap metode itu kan beda langkah-langkahnya, sedangkan bab 3 itu adalah langkah pemecahan masalahnya, metode penelitiannya, yang diuraikan berdasarkan tahap-tahapnya. Untuk gambarannya mungkin saya contohkan di algoritma. Sebentar. Layarnya sudah berubah belum? Iya, sudah, Bu. Bentar ya. Nah ini. Jadi kan misalnya di bab 1 atau di latar belakangnya itu Anda cantumkan ingin menyelesaikan permasalahan tertentu menggunakan nearest neighbor algoritma. Atau ini untuk klasifikasi ya. Ini misalnya di dalam algoritma ini, langkah-langkahnya itu secara referensinya dituliskannya seperti ini. Define K, kemudian while, dan lain sebagainya. Nah, setiap langkah ini nanti di bab 3 itu diuraikan.
K ini apa? K ini apa? Kemudian bagaimana cara menentukan initial value untuk K-nya, diambil dari referensi, dihubungkan dengan kasus yang Anda miliki. Struktur datarnya seperti apa, penentuan K-nya nanti seperti apa. Kemudian yang ini juga seperti apa, nanti stopping criterion is not met-nya. Kemudian nanti ini kan ada langkah untuk menghitung jarak dari setiap data point-nya ke data yang kita jadikan pusatnya. Bukan pusat ya, maksudnya adalah yang jadikan observasi utamanya dari awalnya. Dia harus hitung ke jarak data ke yang lain. Nah, cara mencari atau menghitung distance-nya ini seperti apa Anda uraikan. Menggunakan rumus seperti apa. Kemudian, di sini katanya harus menyusun atau menyusun ya, dari nilai jarak-jarak yang diperoleh di langkah ketiga ini katanya disusun ulang. Disusun ulangnya kan dari misalnya apakah dari yang nilai terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil dan seterusnya. Ini diuraikan di bab 3. Kemudian pilih K point dengan nilai jarak yang terkecilnya. Kemudian dan seterusnya ya, sama untuk kasus-kasus atau metode yang lain. Jadi di bab 3 itu jangan difokuskan yang dituliskan di dalam panduan ketika metodenya berbeda. Kalau yang di panduan itu kan banyaknya untuk penyusunan sistem informasi, perancangan sistem informasi, dan lain sebagainya. Pada tahun ini banyak yang mengambil data mining dan lain sebagainya, sehingga penyusunan bab 3-nya itu akan berbeda. Paham ya maksudnya ya? Jadi di bab 3 itu menguraikan langkah-langkah algoritma atau metode yang Anda terapkan untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang Anda ajukan sebagai topik deskripsinya. Ada pertanyaan nggak untuk bab 3? Nah, kalau untuk bab 4 ini mudah, jawaban dari setiap langkah yang dituliskan di bab 4-nya. Di bab 3-nya maksud saya. Jadi kalau di bab 3 itu secara langkah-langkah yang belum masuk angka-angka dan lain sebagainya, kalau algoritma itu menguraikannya, kalau di bab 4 itu memunculkan nilai hasilnya. Jadi kayak misalnya di define K ini. Nanti di bab 4, initial value K-nya yang ditentukan berdasarkan referensi A dan B adalah sekian. Di bab 4-nya. Kemudian menghitung jarak ya dari data poinnya itu, data poin ke I terhadap data poin yang lainnya, nanti angkanya yang dimunculkan di bab 4. Kemudian ini penyusunan dari nilai terkecil ke terbesarnya juga di bab 4-nya. Jadi kalau di bab 3 itu belum muncul angkanya, masih dalam bentuk formulasi, rumus, dan lain sebagainya, tapi kalau di bab 4 itu jawaban dari bab 3-nya, angka-angka yang munculnya. Kemudian sampai dengan selesainya. Jadi kalau misalnya di decision tree, itu kan pohon keputusan ya, nanti di bab 4 itu harus menjawab keputusannya atau rekomendasi untuk memutuskannya apa saja. Kalau dulu contoh yang paling mudah ya, misalnya sistem pendukung keputusan untuk mahasiswa unggulan, nah di bab 4 itu berarti rekomendasi mahasiswa unggulannya dimunculkan namanya siapa saja. Dari hasil perhitungan menggunakan SPK, metode di SPK yang diterapkannya. Sama berarti untuk yang lain juga, untuk decision tree, nanti harus muncul rekomendasi siapa saja yang diputuskan misalnya sebagai mahasiswa unggulannya, dan seterusnya. Terus misalnya untuk lokasi wisata nanti harus muncul juga lokasi wisata yang terdekatnya dan lain sebagainya ya, sesuai dengan tujuan penelitiannya. Bab 5 itu kesimpulannya. Kesimpulannya itu mengevaluasi algoritma ini. Algoritma ini memang dapat diterapkan terhadap kasus seperti ini dengan kelebihan dan kekurangan yang Anda alami pada saat menyusun bab 3 dan bab 4. Kemudian ditambah dengan kesimpulan yang tadi, rekomendasi mahasiswa unggulannya, rekomendasi wisatanya, dan seterusnya. Paham? Terbayang nggak? Nanti juga sejalan dengan bimbingan di bab 3 dan bab 4-nya akan terbayang. Mungkin kalau sekarang masih membayangkan, bingung nanti harus seperti apa. Ada pertanyaan? Nggak ada?
Untuk bab 1 sudah jelas ya pasti ya. Jadi proposal yang sudah disusun tinggal dijadikan bab 1, disusun sesuai dengan sistematika di panduan. Kemudian pastikan supaya nanti bab 1-nya tidak lama. Kalau dulu karena tidak ada mata kuliah proposal seminar, penyusunan bab 1 itu bisa sampai revisinya 4-5 kali karena memang urgensinya itu belum muncul. Sedangkan nanti pada saat diuji oleh penguji, yang ditanya pasti kenapa harus dibuatkan website, kenapa harus dibuatkan rekomendasi, kenapa harus dibantu menggunakan decision tree, kenapa harus memakai pohon keputusan, dan lain sebagainya. Urgensinya apa? Kemudian kenapa memilih metode algoritma K-means? Kenapa memilih metode algoritma C45 sedangkan metode yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan seperti ini? Keunggulannya apa? Pertanyaan dari setiap penguji pasti akan membahasnya fokusnya di situ. Makanya di bab 1, urgensi yang 5W1H itu harus kuat. Kemudian pemilihan kenapa saya mengajukan untuk mengatasi kasus itu menggunakan metode algoritma K-means, algoritma C45, algoritma dan lain sebagainya, ID3 dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi kalau di bab 1-nya itu sudah muncul urgensinya, kenapa harus diselesaikan dibantu dengan metode ini, kenapa memilih metode ini, insya Allah nanti penyusunannya juga tidak akan terlalu lama. Apalagi untuk semester sekarang, karena kita mengikuti kalender akademik dulu UNSAP ya, sekarang juga kita UNSAP, kita lebih panjang untuk semester bimbingan untuk semester sekarang. Kalau dulu itu bimbingan sekitar 3-3,5 bulan saja. Makanya banyak yang dikejar, apalagi yang membuat website, sistem informasi itu kan belum validasi, dan lain sebagainya. Ditambah yang menyebarkan kuesioner, dan lain sebagainya. Itu biasanya terkendala dalam pengumpulan datanya. Untuk sekarang mudah-mudahan karena sudah ada mata kuliah proposal skripsi, jadi bab 1 tidak terlalu lama. Saya harap hanya maksimal 2 kali revisi saja untuk yang terakhir. Nanti bab 2 juga mudah karena bab 2 kan hanya menyusun dari referensi sesuai dengan metodenya masing-masing. Nah, bab 3 ini yang harus dikaji secara detail. Jadi dari algoritmanya diuraikan masing-masing sesuai dengan metodenya masing-masing. Bab 4 itu kan memunculkan angkanya sesuai data yang Anda gunakan. Paham ya? Pak Esa, ada nggak? Pak Esa belum bisa hadir. Ada yang sudah komunikasi dengan Pak Esa? Daniel? Enggak? Bu, mau bertanya, saya tuh ada sedikit revisi di bab 1 itu tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi nanti untuk hari Jumat ya, kalau yang pada saat proposalnya itu di bab 1-nya kan ada yang sudah saya tulis ACC ya, banyak yang sudah ada urgensinya. Nanti boleh kalau misalnya sudah menyusun bab 2, boleh langsung bab 1 dan bab 2. Nanti di bab 1-nya saya periksa lagi nanti apa yang harus diperkuatnya dan lain sebagainya. Paham ya Daniel ya? Yang lain? Oh iya Bu, satu lagi. Di latar belakang itu kan ada semacam kayak menyebutkan sedikit-sedikit terkait apa itu user interface, user experience. Nah, itu perlu menggunakan citasi juga atau itu mah bagaimana bahasa kitanya? Pakai citasi kalau diambil dari referensi. Karena semua bab itu harus terhindar atau tidak ada unsur terindikasi plagiasi atau plagiarisme. Jadi semua mau di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kalau Anda ambil dari sebuah referensi, ditulis ulang pakai parafrase dan lain sebagainya, tetap citasinya harus dimunculkan. Paham ya? Jadi di bab 1 ada pembahasan UX tadi, UI dan lain sebagainya dari referensi yang Anda peroleh, tetap wajib cantumkan citasinya. Yang lain, ada lagi nggak Daniel? Enggak Bu, itu aja. Oke. Ya. Yang lain?
Aman Bu, paham Bu. Paham ya? Ya, Ada Bu. yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada, mungkin cukup ya konsultasi hari ini. Oh iya Bu, Ya. aku mau tanya, recording video ini nanti bakal ada di learning nggak Bu? Ada. Nanti di share di e-learning. Nanti ada di bawah itunya atau di mana? Di bawah Zoom meeting-nya, nanti ada videonya muncul. Ya baik Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin cukup ya konsultasi hari ini ya. Semoga bisa membantu konsultasi hari ini yang semangat nyusun skripsinya. Jadi jangan sampai saya stuck nyusun di bab 1, bab 2, dan lain sebagainya. Setiap minggu usahakan kirim walaupun masih banyak revisi. Karena, oh iya saya lupa ingatkan minimal 8 kali ya bimbingannya supaya nanti bisa di-ACC ke sidang skripsinya. Jadi jangan sampai yang tadi saya sebutkan stuck, saya belum bisa nyusun, tetap kumpulkan supaya nanti bisa saya arahkan atau Pak Esa arahkan perbaikannya di mana-mana, apa yang tetap harus direvisi, apa yang harus ditambahkan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai saya bingung di sini, tidak mengumpulkan berbulan-bulan, nanti muncul pada saat akhir-akhir skripsi seperti itu. Jadi usahakan setiap minggu mengumpulkan walaupun penyusunannya nanti bisa dibilang masih kurang baik, kurang bagus, belum tertata, dan lain sebagainya. Karena nanti kan tugas kita sebagai pembimbing yang mengarahkan. Jadi nanti apapun yang Anda susun bisa diarahkan supaya nanti mungkin apa yang jadi stuck-nya bisa terbayang lagi. Paham ya? Kalau tidak ada mungkin sampai di sini ya, cukup. Saya Bu, akhiri. mungkin untuk yang ditanyakan selanjutnya, Bu, Ya, ada kan dari pihak Kaprodi dikasih kayak buku buat absen bimbingan, Bu, ya. yang minimal 8 kali itu. Nah, untuk parafnya sendiri itu bagaimana ya, Bu? Kalau farapnya bisa nanti sekaligus pada saat mau daftar sidang. Jadi tidak setiap minggu misalnya saya menyerahkan file harus langsung tanda tangan, tidak seperti itu. Jadi supaya lebih mudah aja. Nah, tanggalnya kalau di G Drive nanti tanggalnya tuliskan tanggal Anda uploadnya untuk bimbingannya. Tanggal Anda upload tanggal berapa, atau bisa dituliskannya tanggal saya berikan revisinya. Berarti di hari Jumatnya ya. Itu boleh pilihan Anda. Tanggal untuk bimbingannya dari saya itu Anda boleh pilih tanggal Anda upload atau tanggal saya memberikan revisi. Kalau tanggal saya memberikan revisi nanti setiap orang akan sama, yaitu di hari Jumat tanggalnya. Gimana Abi, paham nggak? Alhamdulillah, Bu, sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Jadi nanti tanda tangannya tidak dipaksakan setiap minggu harus langsung tanda tangan dan seterusnya. Nanti bisa pada saat akhir sudah selesai babnya, baru saya tanda tangan. Supaya lebih mudah ya, supaya nanti tidak bolak-balik dan lain sebagainya. Ditambah sekarang kita masih jarak jauh, jadi supaya tidak repot. Ada lagi nggak yang lain? Oke, kalau tidak ada cukup ya. Sampai sini, semoga selalu diberikan kesehatan, yang semangat menyusun skripsinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.